Jadi rencananya sekarang kita mau ngomongin tentang masa kecil. Jadi tepatnya ke masa-masa SD mungkin. Kalau di Bandung, saya di SD Horpancu, SD 1. Itu dari mulai kelas 1 sampai kelas 4. Kalau ini mah daerah di Pati Ukur lah ya. Pati Ukur masuk adalah SD Horpancu. Dan itu kan dulu bangunannya belum banyak. Makanya ada SIP 1 dan SIP 2. Oh ganti ya. Nggak tahu sih 3 SIP, nggak tahu gimana. Gantian dulu tuh. Gantian. Ada yang pagi, ada yang siang. Kalau saya karena SD 1 pagi semua. Biasanya yang SIP 2 itu atau yang kedua itu si Rengga. Lah teman kita juga ya. Adalah teman kita. Itu katanya siang terus dan suka horean. Oh, jadi bisa ceritain kalau misalkan mood pagi itu walaupun kita harus keganggu tidurnya tapi lebih semangat. Lebih semangat karena lebih pas bangun tidur kan masih fresh. Jadi kayak semangatnya tuh langsung pergi. Kalau siang kita kan misalnya bangun pagi, kan waktu SD ngapain lah dari pagi sampai siang? Apakah main dulu, ke warnet dulu? Kalau saya jadi kepikirannya gini ini mah jadi ngomongin ke yang lain ya. Ngomongin ke yang lain. Jadi ingat karena kemarin baru lihat Pinterest, terus nggak sengaja ada kan Pinterest mah random ya. Pinterest random. Kadang suka kita lihat, kadang suka muncul. Terus ada potongan ayat Quran gitu yang potongan ayat yang bisa jadi sesuatu yang kamu sukai belum tidak baik bagimu. Bisa jadi sesuatu yang kamu benci itu baik bagimu. Itu tuh menurut saya mah ada korelasinya kayak hal sederhana itu. Dulu kalau misalkan saya gitu ya, selalu pagi terasa ngantuknya, horeannya ya, pengennya siang. Ternyata yang udah ngalamin siang malah lebih malas dan bahkan katanya kebanyakan bolos. Kebanyakan bolos. Sering yang cerita ya. Gitu. Terus kan SD 1 dan sampai kelas 4. Dan teman yang saya ingat cuma beberapa butir. Ada Aib, bukan butir. Ada Ogi. Iya. Udah. Sisa 2. Ya ceritain coba momen-momen misalkan kelas 1 ada kejadian apa. Nah itu saya tidak memahaminya. Oh deh mas, bener-bener memorinya tidak ada. Tapi yang saya ingat adalah ketika saya ikut lomba pramuka. Itu kelas 3. Kelas 3 saya ikut lomba pramuka di titiran puskesmas. Kan lapang. Nah mana didinya mas? Lomba 17-an kan? Lomba pramuka. Ulang tahun pramuka, ekskul pramuka. Terus kan tadi ekskul pramuka gak ingat lah lombanya apa, kayaknya dasar dharma atau apalah. Dasar dharma pramuka dites, terus dapat lencana warna ungu di sini. Dan itu kan pindah ke Ciamis. Di Ciamis ternyata tidak dipakai, tidak ada fungsi apapun. Saya kira itu seperti di Polri kan, pin. Ternyata itu kayak tingkatan gitu. Lebih ke penghargaan. Penghargaan dan harus dipasangkan waktu di Bandung. Pas sampai Ciamis ternyata biasa saja. Ternyata pramuka tidak segeneral itulah. Itu teh pramuka teh waktu ikutan teh apa karena teman-teman banyak yang ikut atau bahkan malah minoritas yang ikutan? Minoritas. Jadi ekskulnya kan banyak kan di SD. Tapi saya ikut pramuka. Gitu. Itu pramuka tuh. Pramuka. Siapa lagi yang terus yang di SD itu yang paling memorable adalah Misakura. Karena kenapa tuh? Setiap hari saya beli dan rasanya enak. Iya. Sampai sekarang kayaknya Misakura sekarang. Masih punya ini. Beberapa bulan yang lalu ternyata saya ketemu sama tukang Misakuranya di Taman Papua. Kalau misalkan di Horpancu dulu di SD-nya Isan yang jual kayak kapal-kapalan ada. Apa yang pernah berkesan dari orang-orang yang kan yang suka banyak dagang-dagang. Apa yang paling berkesan? Kalau dulu kan ada tukang dagang Mang Andi. Ya itu terkenal ya. Mang Andi kan. Kalau orang yang sekolah di sana. Saya Horpancu pasti tahu Mang Andi.
Nah di situ saya paling suka beli tembak-tembakan, peletok-peletokan. Kalau yang lain-lain nggak suka. Kayak mainan-mainan yang mobil tidak terlalu suka. Saya sukanya yang peletok-peletokan, dancing, Beyblade. Dulu mah banyak ya Tamiya. mainan-mainan offline teh banyak. Tamiya. Tapi selebihnya nggak yang aneh-aneh lah. Kalau beli mainan-mainan. Terus dulu kan suka ada yang bioskop. Alatnya gini, begini. Semenit, 2 menit. Tapi sekarang mah nggak ada yang gitu ya. Udah nggak ada. Dan nggak tahu itu filmnya apa. Yang Nonton, penting mah penasarannya, jual penasaran. penasaran. So, cuma noong. Udah. 2 menit, 3 menit kayaknya. Dan harganya ada yang 5.000, 10.000. Semakin mahal harganya, semakin lama durasinya. Dulu di bioskop. Jadi itu berarti di Harapan itu sampai kelas 4. Sampai kelas 4. Sesudah kelas 4, pindah ke Ciamis. Di Ciamis itu namanya SD 1 Margaluyu. Di situ ternyata ada banyak teman-teman, lebih banyak lagi ternyata pas sampai Ciamis. Dan pas baru pertama kali masuk ke SD Margaluyu, saya langsung ranking 2. Menyalip semua yang ada. Oh, kalau dulu nggak di Asal belum ada ranking, sana ya ranking. di Harapan itu ya. Farmanja belum ada ranking. Pas sampai Ciamis ternyata ada ranking-rankingan. Karena saya basicnya orangnya tidak suka mengejar sesuatu, tapi ternyata dapat. Berarti Saya tidak mengerti. berarti berbanding terbalik sama rumus orang ambisi. Nah, udah ada. Terbuktinya mungkin beda juga ya. Beda juga. Kalau ada yang kayak Mas Isan nggak ngejar waktu kecil, ternyata alhamdulillah bisa ranking 2. Bisa, saya juga tidak mengerti itu. Itulah. Terus di Ciamis juga kan apa ya? Ada tetangga yang lahirnya sama dengan saya. 25 Februari 2001. Benar-benar sama, bareng. Tapi dia bedanya ya gitulah. Dia lahirnya di Bogor. Pas saya lahirnya di Bandung. Kayak gitu. Udah ada teman saya namanya Fahri. Masih kontakan sama sekarang? Sudah tidak kontakan. Kalau teman SD bisa sebutin ada berapa orang yang kira-kira kalau dihubungin kayaknya masih Kayaknya dekat cuma gitu? 2 orang. 2 orang. 3 lah. Daryl tambah 1. Daryl, Ogi, Aib. Sisanya tidak tahu. Kalau yang di Ciamis? Di Ciamis masih banyak. Oh, banyak. Masih aman Ciamis. Karena nggak tahu yang kerekamnya yang di Ciamis doang. Kayak gitu. Kalau Mas Engan, Kalau sekolah di mana? dulu saya TKT kita sama ya, Sam ya. Sinar Nyata. Sebenarnya cuman angkatannya beda. Beda angkatan. Kalau cerita di TK mah sebenarnya kan itu kejauhannya, jadi cuma beberapa yang keinget. Kalau hal-hal bandel yang pernah waktu kecil dilakuin tuh di TK tuh itu ada teman dulu saya ingat namanya Iqbal. Iqbal. Terus nggak tahu karena saya tuh sampai sekarang masih ada sih perasaan suka ngejailin orang. Kan kalau waktu kecil lebih parah lagi gitu ya. Jadi dulu saya pengen orang itu jatuh. Jadi dia main ayunan dengan modus saya mau bantuin biar Bantuin dorong. biar dia semakin seru. Menarik banyak bagi Ya semakin tarik seperti lah ini. bahasanya semakin seru lah ya. Tapi udah ada niat itu, udah ada mensreanya. Main saya. Mensreanya udah ada. Makin kenceng dia kelempar, jatuh nangis. Puas. Astagfirullahaladzim. Nggak tahu ya namanya anak kecil. Tapi terluka atau tidak? Ada nggak apa sih jarak setinggi-tingginya juga kan segitu aja lah ya, berarti tanah paling. cuma labu hungkul jebret. Nangisnya bukan karena sakit, karena sakit hati kayaknya. Dijahatin sama temennya. Terus itu cuman 2 saya mah yang inget waktu TK itu benar itu satu itu, kedua saya nyumput di kolong meja kepala sekolah. Jadi iya kayak sekarang video-video ngagetin orang. Ya, saya dari kecil gitu kerjanya. Jadi saya mikir mungkin nggak tahu ya kalau diterjemahkan gitu ya, mungkin yang muncul di pikirannya adalah sesuatu yang menyenangkan perasaan saya lewat ngerjain orang. Oke. Terus nggak tahu kenapa boundariesnya nggak ada
nggak ada malu sama kepala sekolah. Nggak ngerti ada mana anak kecil. Terus ya udah intinya mah saya nunggu waktu, gak ada kepala sekolahnya dari ruangan, saya masuk nyumput-nyumput terus masuk ke kolong meja. Nanti waktu kepala sekolahnya datang, jadi saya dapat dua tuh yang saya mau dan saya nggak mau. Yang satu saya mau, ibu kepala sekolahnya kaget, yang saya nggak mau, saya dihukum. Hukumannya dapat, aduh nggak inget, pokoknya dimarahin. dimarahin. SP belum ada? Nggak ada tuh ya. Itu kalau TK. Kalau SD teh saya di Darul Hikam. Darul Hikam teh di Jalan Dago. Jalan Dago kalau dari bawah mah sebelah kiri ada masjid, situ kelihatan ada Masjid Darul Hikam. Ya masih sama kalau Masjid Darul Hikam namanya. Waktu SD, ada anak kecil ya, nggak tahu ya, kelas 1. Istilah. Kelas 1 teh saya teh suka sama perempuan. Terus gak tahu pikiran anak kecil atau gimana. Terus itu teh modus lagi. Modusnya kalau yang tadi mau waktu TK mah buat bantuin orang yang apa sih, dorong ayunan. Terus biar jatuh, ini mah saya teh ngelihat dia cantik. Terus saya pengen cium pipinya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Terus modusnya saya sandungin kaki ke meja. Berarti itu di ruang kelas. Di kelas kelas. lagi ada guru juga. Lagi ada guru. Gak tahu ya gimana pikirannya ya. Saya aja bingung, maksudnya saya ngebayangin kalau ada anak kecil kayak gitu. Kemarinnya ku aing, astagfirullahaladzim. Bangor tuh. Nakal-nakal banget gitu ya. Terus ya udah saya sandungin kaki, dicium pipinya, dia nangis. Dia ngadu sama gurunya, dicium degan. Terus saya alasannya gitu, itu Bu tadi saya kesandung. Gitu. Tapi orangnya masih ada kan? Nggak tahu, udah nggak kenal ya, udah nggak kenal. Udah nggak kenal? Nggak ada, itu cuma kenalnya waktu kelas SD aja. Tapi namanya tahu. Namanya masih inget. Tapi tidak kenal sampai sekarang. Saya tidak ada keberlanjutan sampai SD apa. Sama sih. SD gitu, terus kelas 1 itu yang kejadian teh. Kelas 2 apa ya? Kelas 2 mah saya ingetnya itu paling cuman dulu saya ingat kalau makan biskuit larinya jadi cepat. Seperti power balance. Ya, fenomenanya suggesnya seperti power balance. Jadi saya makan, terus di depan kelas teh ada tempat kalau buat upacara lebih luas gitu ya. Jadi saya lari kenceng gitu. Merasa itu akan membuat berpengaruh gitu. Biskuit kalau sama sih dulu kayak gitu. Itu juga ya. Ya rata-rata gitu anak kecil malah ya. Seperti ada energi lebih lah. Padahal kan sugesti. Seperti power balance. Sama dulu kan. Power balance SD kelas 5. Saya pas SMP itu ya pada pakai olahraga pada pakai. Ngaruh jadi nggak jatuh. Tapi kerasa. Tapi ternyata itu sugesti. Setelah sampai sini ternyata itu sugesti. Ditarik ya. Udah anak sekarang nggak ngalamin hal-hal kayak gitu. Nggak ada barang offline yang si sugesti itu. Kayak dulu ya tadi kan biskuit, terus ada power balance. Terus mungkin kalau sekarang ya udah jarang lah mungkin hal-hal yang kayak gitu ya. Fenomena-fenomena barang-barang yang digunakan. Mungkin kasarnya kalau sebutannya mungkin seperti jimat. Kayak power balance kan mungkin jimat untuk keseimbangan. Iya, sebenarnya sih biasanya ada jimat mungkin. Ya. Ya bahasanya mungkin sekarang jimat lah. Kayak gitu. SD teh kalau itu lagi berusaha inget, jadi memang kalau nginget teh ada kesan senengnya ya, nggak tahu kenapa. Karena rata-rata orang yang udah di usia kita gitu ya, mereka mungkin punya waktu-waktu entah dia lagi monolog sendiri atau lagi ngobrol sama temennya, menyenangkan bahas masa lalu waktu kecil, cerita-cerita waktu kecil. Itu yang pernah kita obrolin juga, kalau waktu kecil teh kita tuh punya perasaan yang kayak nggak punya masalah. Yang dilakuin teh apa yang cuma pengen kita ingin. Tidak ada beban. Bebas gitu ya. Bebas, benar-benar bebas. Tidak ada mikirin gimana ini. Nggak ada. Terus nih yang gak disadari teh, yang membuat menyenangkan kita dulu teh adalah kita teh dulu belum banyak tahu. Jadi
justru waktu dulu kita belum banyak tahu ternyata membuat kita semakin lebih Nah, informasi masih belum banyak. belum ngerti apa-apa gitu. Cuma sekolah belajar. Iya, Tidak ada hal lain. tidak ada Kayak hal gitu. lain. Sebenarnya dari guru udah dikasih tahu kan, profesi mau jadi apa, tapi Belum ada bayangan, masih jauh, belum kan? relate gitu. Belum real ya. Gitu. Jadi ya gitu, informasi-informasi yang lain-lain masih belum ada masuk. Jadi kita benar-benar bebas, sekolah belajar, ngejar nilai, Rutinitas aja, rutinitasnya belum tapi seperti nggak ada sekarang. beban. Nah, Bebannya paling tugas yang kalau diingat-ingat dulu paling ada sih kayak, duh takut nggak ngerjain tugas ini, gitu. PR itu ya, PR. harus nyontek. Nah, Pikiran tuh paling gitu aja. tapi pas SD sampai SMA, PR tuh saya jarang dikerjain mas di rumah. Kenapa? Terus saya ngerjainnya pagi-pagi Di sekolah di sekolah. Makanya kalau ada PR, saya datang lebih cepat. Ngerjainnya di sekolah ngerjain tapi sendiri gitu. sendiri. Jadi tidak jarang lah, kecuali tugas kelompok ya. Tugas kelompok kan harus ngerjain sebelum sesi. Nah kalau misalnya PR kayak yang tulis, rangkum, jawab pertanyaan, biasanya di sekolah pagi-pagi. Gitu. Karena kalau sudah sampai rumah itu saya sudah malas. Tapi kalau kita ngebahas gini gitu ya, yang dipikirin kan dari Mas cerita gitu ya, saya jadi ngerasain di posisi itu, suasana itu gitu ya. Terus yang diingat adalah waktu dulu kita di posisi itu, yang kepikiran apa coba? Pengen pulang. Pengen pulang pasti Ya, itu pengen pasti. pulang ya, yang selalu Pengen kepikiran pulang. pengen pulang, pengen cepat lulus. Cepet lulus. Tapi kenapa aneh? Waktu setelah kita sekarang, kita pengen pulang. Pengen balik lagi. Aneh ya. Uh, Apa itu ada istilahnya apa namanya ya? Munafik. munafik. Bukan ada istilahnya, intinya kayak ya semacam kayak kok bisa beda gitu ya. Yang dulu dipengenin lalu tercapai. Ternyata setelah dicapai kita malah pengen ke masa itu. Kenapa ya? Itu mungkin ada warna kayak ada gitu. sesuatu lah mungkin di situ ya. Mungkin memori-memorinya ketika sudah lulus sekolah ada permasalahan, ada yang harus dipegang dan lain sebagainya. Kalau di sekolah kan mengalir. Tapi balik lagi mungkin dari kayak yang kita bahas di awal, apa sesuatu yang kita terka atau yang kita pikirin di masa depan yang kita anggap bakal lebih enak, belum tentu. Ya belum tentu, karena Belum ternyata terbuktinya setelah kita bertemu dengan masa yang kita inginkan kayak lulus sekolah gitu ya, kita malah rindu sama masa-masa Betul, masa-masa yang dulu. sekolah ya, Itu makanya ya gitulah buat yang masih sekolah dinikmatin. karena kita akan merasakan rindu. Nah, mungkin sekarang belum kepikiran, Belum kerasa sekarang. belum kerasa, tapi nanti pasti setelah lulus atau mungkin kayaknya udah masuk kuliah lah, kayaknya udah mulai kelas 1. Karena udah budaya peraturan regulasinya udah beda. Misalkan kayak waktu sekolah kita ada razia rambut, Nah, kuliah enggak. Yang dulunya kita takut sama razia rambut, pas udah kuliah kerja malah kangen ya masa-masa dikejar-kejar gitu. pulang duluan kan nggak boleh, nggak bisa titip absen, yang gitu-gitu kan nggak ada di SD kan. Gitu. Terus juga mungkin kuliner mas, kuliner di SD ada fun fact nih Mas Isan. Jadi waktu itu tuh di sekolah di SD saya ada salah satu pedagang. Dia itu saya lupa ya, dia itu spesialis apa di sana jualannya. Kalau yang makanan dia dia spesialis minuman. Jadi minuman. Tapi fun fact-nya dia jualan odading ke rumah kita. Gak tahu ya Mas Isan ya? Gak tahu. Anjing Avan enggak. Jadi saya juga kaget. Itu kan yang jual sih. Ya saya. Jadi yang suka jualan odading yang lewat rumah kita teh, itu yang jual biasa saya jual minuman. Tapi di samping itu saya malah kayak tersentuh teh ya dengan kan maksudnya kalau naik motor memang nggak terlalu jauh. Tapi kan kalau untuk jalan kan lumayan ya dari sekolah saya ke rumah teh. Jadi tersentuhnya teh di luar sana teh banyak orang yang mengusahakan kehidupannya dengan berbagai cara. Ya, dengan berbagai cara. Itu yang kelihatan sama mata kita gitu maksudnya. Jadi kayak saya ingat waktu SD beliau yang suka jual minuman itu
apa ya bahasanya istiqomah selalu Istiqomah. jualan gitu ya. Terus konsisten. ternyata di waktu lain mungkin butuh pemasukan lebih atau dia ada usaha lebih, dia harus jual udah di ya tersentuh aja gitu. Simang udah di beda. Pokoknya beliau teh pernah masuk story Instagram saya, terus waktu saya buka kaca rumah, beliau lewat, saya sapa, selamat pagi Bang Odading. Kita lihat pagi ini. Selamat pagi Mang Odading. Pagi-pagi udah hujan, gerimis. Itu lah intinya deh. Yang tentu karena masih sananya yang tentang kuliner waktu SD, yang saya ingat teh itu yang fun fact dia beliau jualan minuman di sana, tapi entah siangnya atau di hari lain beliau tuh jualan Odading. Jadi kayak karena jaraknya jauh gitu. Berarti pure jalan. Ya, ada di bawah, Odadingnya. Jadi suka sedih. Ada kalau kita nggak bisa beli teh, kan seringnya lebih banyak nggak belinya ya. Sedih gitu jadi. Sedih. Kan di rumah kita banyaknya mahasiswa yang jualan lewat gitu. Ya banyak. Ingat dulu ada yang jualan sari roti, perempuan masih muda. Ya, tahu. ya itu kerja kerasnya, masya Allah, dia juga ada tujuannya juga untuk ekonomi Ya, untuk ekonomi dia. Yang roti ya itu sari roti terngiang-ngiang ya, suaranya. sama suka baper sama itu. Kasihan gitu ya Mas. Kasihan. Kembali lagi masih di kuliner. Kalau dari saya SMP, kan di SMP ada kantin kan. Nah dia teman saya, mamahnya itu jualan di kantin. Kita suka nemunya kalau kita sekolah di suatu tempat yang jualan teh ordal. Nah ordal Itu kita ya. Dan jualannya lengko, itu enak banget. Lengko kari, ketupat. Kayaknya banyak yang nggak tahu juga. Itu beda, namanya sebetulnya lengko. Ini kayaknya banyak yang nggak tahu juga ya. Kayaknya ada di sini tapi beda rasanya. Waktu itu pernah nyobain lengko Ciamis, itu enak. Tapi di Bandung emang nggak ada ya. Kayaknya ada tapi beda Tapi rasa. maksudnya penyebutan lengko nggak ada di Bandung. Kayaknya nggak ada Saya nggak sih. tahu. Lengko itu enak, terenak, dan harganya cuma 5.000. Terus karena teman suka digratisin, jadi saya makan gratis sudah dari dulu. Jadi kalau di SMA ya standar aja lah, seperti pada umumnya. Paling saya kabur pramuka karena sudah muak dengan pramuka yang ada di SMA itu. Jadi pramuka itu dari SD sampai SD pramuka, SMP sepak bola, futsal lebih tepatnya. SMA futsal, sepak bola SMP Sepak bola lapang besar ya. lapang besar, karena di SMP Cikoneng punya lapang besar. Kenapa Mas Isan sekarang nggak main bola lagi? Cedera, Bener karena itu alasannya. benar cedera, makanya nggak bisa lah, udah tidak bisa. Nonton aja sekarang. Nonton saja, menikmati saja. Supporter Kayak gitu, ya. supporter. Padahal Tim hore. Mas dulu teh main ya. Dulu main dan sangat rutin, terlalu rutin kayaknya soalnya setiap pulang sekolah main bola dulu. Kalau sekarang laptop lagi gitu. Kalau tadi jadi ingat waktu SMA gitu ya. Jadi balik lagi waktu SMA tuh kan saya teh SMA di SMA 1 ya. SMA 1 Bandung. Iya, SMA 1 Bandung. Semansa. Dulu tuh saya mah nggak ini Mas, nggak yang terlalu punya banyak cerita, nggak terlalu banyak main, karena jatuhnya kalau bahasanya introvert lah gitu ya. Teman-teman cuma 1-2 gitu. Cuman saya suka kebawa perasaannya sama teman-teman saya yang punya cerita, jadi kayak pengen di posisi mereka yang punya banyak cerita. Tapi karena 1 dan 2 hal dulu saya tuh nggak bisa bersosialisasi lah gitu, super lah gitu ya. Jadi cuma 1-2 temen teh gitu. Terus mungkin nggak tahu, saya nggak bisa beradaptasi dulu teh. Jadi kayak kalau yang sekarang saya pelajari mah kesalahan teh mungkin nggak tahu dulu, kayak bahasa zaman sekarang mah pick me lah gitu. Ada keanehan dari sikap saya dulu. Kayaknya orang teh
nggak nyaman sama Kepiknian ini. kepiknian itu lah. Jadi kita cuma bisa ngeliatin teman-teman yang punya cerita gitu, entah yang dikejar-kejar guru, gitu, yang bolos sekolah yang gitu-gitu. Kalau saya mah gitu aja. Jadi paling kalau di SMA ininya yang kesannya main band, Amin band. ya Band-bandan. band-bandan lah gitu ya. Band-bandan. Jadi sebenarnya band-bandan dari SD saya teh. Oh, dari SD. jadi lupa cerita saya teh SD itu band-bandan. Jadi ceritanya teh waktu kelas 3 berawal dari tata meja. Tata meja teh pukul meja. Tak. Ya pukul meja. Ternyata di situ saya ada merasa kayaknya saya tuh suka drum ya. Drum. Dicoba pertama teh waktu kelas 5 SD ada acara 17 Agustus. Jadi orang mah kalau tampil teh disediain sama penyelenggara acara. Ini mah kita sendiri yang inisiatif, nyewa sendiri ke studio, kita pengen tampil. Jadi bawa alat-alatnya, terus manggung di acara 17 sampai itu. Terus kedua waktu ikutan perpisahan SD Darul Hikam di Gedung Sabuga. Oh, Sabuga. Gedung Sabuga ITB. Jadi untuk manggung di sana teh di audisi. Jadi perpisahan SD kita, tapi kita di audisi dulu. Anjay. Dia audisinya sama siapa? Di audisinya Sekolah. ada jurinya. Jadi sekolah nyewa juri gitu. Ada jurinya gitu. Jadi saya ingat cerita teh lagi upacara, terus lagi upacara dikasih tahu kalau nanti perpisahan ada band nih yang boleh tampil, jadi harus melalui seleksi atau audisi dulu. Terus saya teh excited-nya udah upacara teh ngarumpul gitu. Ini gimana diskusiin. Terus akhirnya bolehlah kita bawa lagu ini, datanglah waktu itu audisi itu di SMA Darul Hikam. Jadi kan SD Darul Hikam di Dago, SMA Darul Hikam itu bagus. Itu bagus. Jadi di situ lah ya masuk lagi ke dalam gang mobil gitu, gang 2 mobil itu masuk situ ada SMA Darul Hikam. Terus waktu audisi teh ada satu band yang bawain lagunya Green Day dulu teh. Green Day. Judulnya teh Wake Me Up When September. Iya itu. Saya teh drop ya karena ngerasa band saya nggak akan menang gitu ya. Karena saya waktu itu bawa lagunya Niji, cuma di aransemen. Terus udahlah saya lihat ya udahlah ini kayaknya nggak akan ini. Pas sudah bagian saya tampil, udah beres. Diumumin pemenangnya adalah terus dapat disebutin namanya, sebutin nama band saya. Nama band saya waktu USB. Dulu mah soal singkatan United Simple Band dulu teh USB. Disebutin USB. Shock. Iya shock karena seneng banget perasaan tuh saya masih keinget. Jadi yang dulunya kita teh kedekatan teman teh sebatas bermain musik, jadi kedekatan secara emosional waktu nangis menang dari udah singkat cerita saya manggung lah di perpisahan Darul Hikam waktu bawa lagunya Arti Sahabat dari Niji Kepompong. Niji Artis kita teman sejati, kita teman sehati, hadapilah dunia dengan bantu. Ya alhamdulillahnya waktu itu saya nggak nyari lagu yang cinta, nyari lagu yang sahabat karena perpisahan. Ya gitu. Relate. Kangen. Dulu teh ya saya teh senengnya teh karena ya dulu waktu kecil gitu ya, nanti di videoin sama orang tua kan. Terus ingat saya mah itu waktu manggung karena gugup stick drumnya kan saya main drum gitu. Lepas terus jatuh ke sana. Saya tuh udah persiapin banyak stick di sini. Saya jalan ke sana. Buat apa stick di sini? Karena gugup persiapan gitu masnya. Jadi saya ingat waktu itu ada acara itu band-bandan. Jadi band-bandan itu dari SD. Terus waktu SMP saya tuh mulai belajar gitar. Kan jadi SD main drum. Nah waktu belajar gitar teh ininya referensinya DKPP dulu teh. Ada yang ngasih tahu. Kalau pertama belajar mah nggak langsung DKPP, pertamanya mah semua tentang kita dulu. Dong deng.
Habis itu baru belajar DPP. Terus tapi sambil tetap sih waktu main band mah terus sambil tetap main drum. Jadi campur-campur lah. Nah, seada-adanya wah yang kalau diajak ini ayo lagi. SMP itu terus main gitar, main band juga SMA. Nah, itu yang tadi saya yang ceritain kalau di SMA nggak terlalu berbaur, tapi yang berkesannya paling itu main band. Jadi main band teh ada eskulnya. Ekskul band musik. Nama di Semansa teh eskulnya Big Band namanya teh. Big Bang. Ya, Sampai jadi sekarang Big Bang atau masih bukan? Big Band masih ada. Oh, Big Band. Big Band. Oh, Big Band Semansa ada itu bandnya. Jadi kalau Semansa suka ngajuin band namanya Big Band Semansa. Oh. Jadi yang ngelolanya tuh kakak alumninya. Oh, alumni Big Band. Dia dan jago-jago. Anjay. Dulu mah saya pernah dapat ceritanya yang saya buat excited teh. Dulu diceritain. Dulu mah eskul Big Band teh nggak kayak kamu sekarang. Cuma sekarang mah daftar ikutan. Dulu mah buat ikutan eskul juga ada seleksinya. Seleksinya harus ada satu lagu wajib. Nama judul lagu itu Super Fun. Super Fun itu teh di bawah lagunya Funky Kopral. Funky Kopral itu teh anggotanya Bondan Prakoso. Terus Fade to Black, Bondan Prakoso. Dia sebagai basisnya. Gitarisnya teh Onci Ungu. Oncingu. Terus ada namanya teh drummernya Bobby lupa. Terus vokalisnya saya lupa. Pokoknya teh mereka tuh orang-orang jago bikin lagu namanya Super Fun yang rumit. Jadi dulu mah nggak sembarang. Saya pernah sekali melihat alumni saya kan di zaman sama itu ya melihat yang saya cuma bisa kunci-kunci gitu aja, mendrum gitu aja. Pas dasar pas lihat mereka beda. Musisi mah beda. Bisa ngeliatin doang gitu. Pas nyobain soalnya susah belajarnya. Itu jadi ada ekskul Big Band di sana tuh. Terus ya manggungnya pakai nama itu, pakai nama atas nama ekskulnya. Kayak manggung di sekolah, terus manggung acara-acara perpisahan. Itu yang berkesannya kalau saya ngeband paling itu. Ya.